Kristus tak kobarkan, jadilah saksi Kristus. Tara! Hai adik-adik Cikomi. Ketemu lagi bareng Kak Cindy Dan Bang Rio. Tapi ketemu di mana, Bang? yang pastinya hanya di mana Kak? Hanya di Cikomi. Mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Nah adik-adik, hari ini ada kejutan spesial loh buat adik-adik semua. Kejutan, Iya Kak, hari ini kita akan mendengarkan sabda bahagia. sabda bahagia. Iya, sabda bahagia. Oh iya, Bang. Katanya akan ada datang tamu spesial. Iya Kak, bener banget. Jadi hari ini adik-adik semua akan mendengarkan sabda bahagia dan juga ada tamu spesial. Wah, makin seru deh, Bang, Cikomi hari ini. Iya bener banget Kak. Yuk kita mulai Cikominya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita awali dengan doa. Let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang kehidupanku di dunia ini. Engkau yang selalu menjadi tumpuan dan harapanku, yang senantiasa membimbing dan mencintai aku. Hari ini aku akan mengikuti kegiatan Cikomi. Berkatilah ya Bapa kegiatanku ini, agar seturut kehendak-Mu dan juga menjadi buah-buah yang baik bagiku dan juga orang sekitarku. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah Kak, karena udah selesai berdoa, jadi makin siap nih untuk ikut Cikominya. Bener banget, Bang. Sekarang supaya makin semangat, yuk kita puji nama Tuhan dengan lagu yang satu ini. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik udah siap belum mendengarkan sabda bahagia? Siap dong, Bang. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Yuk kita baca kitab sucinya sama-sama. Ayo. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar,
karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, masih penasaran gak nih sama tamu spesial kita hari ini? Yuk kita temuin langsung di Ngobrol Cekomi. Asik! Tara! Ini dia nih adik-adik, jauh-jauh dari Taiwan loh. Kenalin, namanya Pastor Darmawan XX. Pastor, kenalan dulu yuk sama adik-adik di rumah. Halo adik-adik, nama saya Pastor Darmawan, biasa dipanggil Pastor Wawan. Saya anggota Serikat Misionaris Saverian. 10 tahun saya berkarya di Cina dan Taiwan, dan senang hari ini bersama kalian di Cekomi. Halo Pastor Wawan. Halo. Yuk kita mulai aja ngobrol Cekominya. Tapi sebelum itu, kita belajar Cekomi dulu yuk. Ayo, Cekomi mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengar dari Injil kisah yang bagus. Yesus mengingatkan kita untuk berbahagia. Yesus mengatakan kepada kita pentingnya untuk berbahagia karena ada jaminan kerajaan surga. Hidup kita setiap hari kita ingin selalu bahagia. Sekarang kalau pastor mau bertanya kepada kalian, bayangkan di depan kita saat ini ada berbagai macam hal yang indah, menarik dan lezat. Ada satu piring spaghetti, ada satu gelas jus mangga, ada buah durian, ada coklat, dan semuanya itu boleh kalian makan. Akankah kita bahagia? Mungkin kebanyakan dari kita akan bilang tentu, karena ada hal indah, hal lezat, hal menarik yang ada di hadapan kita. Tetapi sekarang coba bayangkan kalau di hadapan kita hanya ada sepiring nasi goreng. Akankah kita bahagia? Mungkin beberapa dari kalian akan bilang, ya saya bahagia. Tapi ada juga yang bilang tidak, karena cuma ada nasi goreng. Pertanyaannya, apakah nasi goreng yang membuat saya bahagia? Ataukah coklat? Ataukah jus mangga? Ataukah buah durian yang membuat saya bahagia? Betul, apa yang ada di hadapan kita dapat mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia karena ada makanan enak, ada HP dan mainan yang bagus, ada PS, ada kendaraan yang nyaman, ada sekolah yang menyenangkan, ada teman-teman yang membahagiakan. Semua itu dapat mempengaruhi kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya bukan datang dari luar, tetapi dari dalam hati kita dan dari dalam pikiran kita. Kita akan bahagia dengan sepotong kue lapis, sepiring nasi goreng, sebuah coklat, segelas jus mangga, sebuah HP yang sangat sederhana, seorang teman yang menyenangkan. Semua itu dapat membuat kita bahagia. Tetapi kebahagiaan yang sejati dan sesungguhnya bukan karena orang, benda, atau mainan yang kita miliki. Tapi kebahagiaan harus datang dari dalam hati kita dan tinggal di dalam pikiran kita.
Kita akan bahagia saat kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Kita bahagia saat kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Sebagai kalau Tuhan menjadi pusat kebahagiaan dalam hati dan pikiran kita. Ada nasi goreng, tidak ada nasi goreng, saya bisa bahagia. Ada coklat atau tidak coklat, saya bisa bahagia. Ada jus mangga atau tidak ada jus mangga, saya bisa bahagia. Karena bukan jus mangga, bukan coklat, bukan buah durian, bukan nasi goreng yang membuat saya bahagia. Tetapi saya meyakini adanya Tuhan di dalam hati dan pikiran saya. Nabi-nabi, Yesus, para rasul, memberikan kesaksian yang indah kepada kita. Kita bahagia karena kita memiliki Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Kita bahagia karena kita mengikuti Yesus yang memberi garansi, memberi jaminan akan ada kerajaan surga kelak bagi kita yang mengikuti Dia, yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Maka dalam hidup kita sehari-hari, jangan lagi tergantung pada orang, materi, teman, makanan, atau mainan. Kita bahagia karena kita memiliki Tuhan di dalam hati kita dan pikiran kita. Saat kita meyakini ada Tuhan dalam kehidupan kita, saat kita menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita, maka waktu kita pergi keluar, kita bertemu dengan teman, kebahagiaan kita akan bertambah. Saat kita diberi oleh orang tua kita sepiring nasi goreng, dengan rasa syukur dan bahagia kita akan menikmati. Karena kita sudah ada kebahagiaan di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam hidup kita. Saat diberi sepotong coklat kecil, kebahagiaan kita akan bertambah. Karena di dalam hati kita sudah ada Tuhan yang menjadi andalan dan sumber kebahagiaan hidup kita. Maka hal-hal lain yang ada di luar hidup kita, teman, orang tua, om, tante, tulang dan tulang, siapapun yang menjadi orang-orang di sekitar hidup kita, materi, HP, makanan, minuman, apapun yang ada dalam kehidupan kita menjadi pelengkap kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan yang utama adalah memiliki keyakinan Tuhan yang selalu beserta kita. Semoga dengan kesadaran ini, dengan keyakinan ini bahwa Tuhan yang selalu beserta kita dan kita jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita di hati dan pikiran kita, menghadapi kesulitan, persoalan, dan tantangan hidup, kita akan terus bahagia karena Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan itu yang kita mohon dalam kehidupan harian kita. Semoga kita percaya itu adik-adik, oke? Tuhan memberkati kalian semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus
Aku sangat senang hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan hari ini, sehingga aku dapat mengikuti Cekomi hari ini. Tuhan, Engkau selalu senantiasa mendampingiku. Seperti apa yang aku dapatkan hari ini, sudah sepatutnya aku selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hariku, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik, seperti pesan Injil kita hari ini, yuk kita selalu mengandalkan Tuhan supaya adik-adik di rumah semakin mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tara! Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan.